Warta nih. Kayaknya minggu lalu gak sih? Guys, bikin warta lagi mau gak? Kita lagi. Gak bosan nih. Yaudah deh, kalau gitu langsung saja saksikan warta sekan. Pada hari Selasa, ada Kingdom Prayer Night pada jam 7.30 di UGB WTC Pusat. Pada hari Sabtu, ada persekutuan doa Fajar jam 5.30 secara onsite di GBI WTC. Ibadah hari Minggu akan dilaksanakan 2 kali, pada jam 9 dan jam 11. Dan akan disertai dengan ibadah KFC. Sekian informasi warta minggu ini, jangan lupa datang ya. Jangan telat. Sekian informasi warta minggu ini, jangan lupa datang ya. Kan tarik dulu. Pada hari Sabtu, Pada jam Pada jam. Haleluya, puji Tuhan. Selamat Hari Kartini, terutama bagi khususnya wanita di tempat ini. Amin. Mari saya mau ajak kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, menyanyi bagi Dia. Mari semua kita bertepuk tangan sama-sama. Haleluya. Come on. Mari semuanya kita bertepuk tangan. Hey. Mari semua angkat suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tinggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia gerakan kakimu, gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Semua nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Wow, wow. Semuanya sama-sama angkat suaramu. Lah suaramu, puji dan serukan Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab semuanya gerakan kakimu, gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Semuanya nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Yes, nyanyi bagi Dia. Yes, Dia besar, Dia luar biasa, layak dipuji, layak disembah.
semuanya sama-sama kita nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak, bersorak-sorai, karena kasih-Nya telah datang melawat. Lebih semangat lagi. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang merawat kita. Ya sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang merawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yeah. Kita percaya Tuhan kita dahsyat luar biasa, amin. Kita percaya kita semua diberkati. Mari kita mau bersuka cita mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Hey. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagi. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari semuanya sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, kata sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Yeah. Yes, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagi. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Mari semuanya sama-sama lambaikan tanganmu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, kata sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, katakan yeah. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, anugerah-Mu Tuhan selalu sempurna atas hidup kita. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu. Yeah. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat katakan sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya
sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Sekali lagi katakan, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Beri sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh siang yang luar biasa hari ini, amin. Tuhan kita memang dahsyat, luar biasa. Mari jemaat semua boleh dipersilakan untuk mempersiapkan persembahan. Mari kita mau deklarasikan persembahan. Apabila ada jemaat yang belum mendapatkan amplop, boleh Asher minta bantu untuk melayani. Apabila ada yang belum dapat. Dan juga diingatkan untuk persembahan berupa non tunai, Bapak Ibu semua dapat meng-scan barcode yang tersedia di depan kursi Bapak Ibu, ataupun dapat juga melalui transfer melalui rekening BCA yang ada, yang tertera. Mari kita mau sama deklarasikan persembahan kita. Mari saya ajak jemaat semua bangkit berdiri. Mari kita mau deklarasikan. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat boleh dipersilakan untuk duduk. Kami dari GBI WTC Kota Wisata menyambut apabila ada Bapak Ibu yang pertama kali hadir di tempat ini. Apakah ada? Boleh melambaikan tangan bila ada. Kami ucapkan selamat datang dan kami sambut dengan penuh sukacita. We care of you. Selamat datang Kak. Semoga kehadirannya nyaman ya di tempat ini. Haleluya. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita. Yes Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, untuk kasih-Mu Bapa. Yes, haleluya Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna bagi setiap kita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Ku sembah Kau selamanya Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa,
dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Aku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Yes, betapa dalam kasih-Mu Bapa. Yes, haleluya Tuhan. Kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah Tuhan, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas ku bersujud padamu Tuhan, ku bersujud kepadamu, oh Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Yes Tuhan, seumur hidup kami Tuhan, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Yes, haleluya Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah, kami tinggikan. Yes, Jesus, Jesus, we worship you Jesus. Mari saya ajak semua kita mau bangkit berdiri. Kau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah Tuhan, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Yes Lord.
sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, kami tinggikan. Sembah dan puji, Kau yang layak dipuji. Sembah dan puji, oh sembah Sang Raja, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Oh, Dia yang layak, Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dimuliakan. Sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Oh, sembah dan puji, haleluya. Sembah dan puji, terpujilah namamu Yesus. Sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Seluruh bumi sujud menyembah Yesus, bangsa-bangsa menyembah Yesus. Sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Bangsa-bangsa rusuh, bangkit bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Semuanya digoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan.
yaitu kerajaan Yesus Kristus Tuhan. Berbahagialah kita yang tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itulah sebabnya mari kita bersyukur kepada Dia. Katakan terima kasih Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Katakan bersama saya, percaya firman Tuhan hidup, kuat dan berkuasa. Tuhan hidup kuat. Sanggup mengubah hidupku menjadi serupa Kristus. Sekarang saya siap mendengar firman Tuhan. Saya siap menjadi pelaku firman. Amin. Say hai dengan orang-orang di sekelilingmu. Halo, shalom, shalom, hai, hai. Luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk. Senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan yang baru tiba dari Belanda. Ada Kak Frenchie dan Lori. Wow. Saya dapat keju Belanda, saudaraku. Puji Tuhan. Oke, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Shalom. Dan selamat Hari Kartini buat ibu-ibu perempuan Indonesia, wanita Indonesia. Ibu-ibu wanita dengar ada kabar gembira. Oke, kali ini saya minta Roni yang baca pantunnya. Haleluya. Burung pipit, burung perkutut, Cakep. terbang hinggap di alun-alun. Jadilah pembelajar hikmat, senyum bahagia datang mengalun. Wih. Saya kira tadi penyiar radio, saudara. Suaranya kayak suara penyiar radio, saudara. Oh, ternyata. Kebajikan yang ketiga adalah kebijaksanaan. Jemaat yang belum dapat handoutnya boleh angkat tangannya supaya dilayani, dikirim oleh admin gereja. Yang belum dapat boleh angkat tangan. Ada beberapa isian di situ yang saudara bisa perhatikan untuk diisi dari kata atau huruf yang berwarna kuning nanti ya. Jadi saya sederhanakan, hikmat adalah kepandaian, kebijaksanaan, dan
dipermuliakan. Jadi saya memuliakan Bapa ketika saya hidup dengan hikmat. Matius 5:16 berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatan yang baik itu adalah akibat dari kita hidup berhikmat tadi. Buah dari hidup berhikmat adalah perbuatan baik. Itu hasil, akibat dari hidup berhikmat, perbuatan baik. Dan ketika kita, saudaraku, melakukan ini, saudara, ada perbuatan baik yang kita perlihatkan, maka Bapa dipermuliakan. Artinya ketika kita hidup berhikmat, ini bukan tentang saya, ini bukan tentang saudara, tapi Bapa dipermuliakan. Yang kedua, ketika saya hidup berhikmat, maka saya mengalami semua yang sungguh amat baik. 3 Yohanes 2 berkata supaya engkau baik-baik dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Puji Tuhan, Dia yang sungguh amat baik, Dia ada kemerdekaan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kuasa yang terjadi atau teknologi ilahi yang bekerja. Sehingga ketika teknologi ilahi bekerja terjadi transformasi. Ya, terjadi transformasi. Nah, teknologi itu adalah apa? Yaitu ketika pengetahuan atau kebenaran itu atau pengertian itu diaplikasi. Maka menjadi sebuah teknologi yang bekerja untuk menghasilkan sesuatu. Atau membuat sesuatu terjadi. Kalau ngomong-ngomong soal teknologi negara mana yang Anda anggap? Sudah ada teknologi surga yang bekerja, laut dibelah. Sehingga umat Israel berjalan di tanah yang kering. Nah, saudara, ini contoh. Ketika hidup berhikmat, maka teknologi ilahi akan bekerja lewat hidup kita. Berarti saudara, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa, bukan?
akan ada transformasi. Transformasi bicara mengenai ada perubahan, akan ada pertumbuhan, ada terobosan-terobosan baru. Berarti saudara, kalau saudara hidup berhikmat, saudara sebagai wirausahawan, saudara memiliki hikmat, akan ada manifestasi sorga. Ada kebenaran atau ada pengetahuan ilahi, pengertian ilahi, ada understanding, kepandaian, kecerdasan pada saudara. Ya, itu menjadi sebuah teknologi ketika saudara mulai terapkan itu menjadi sebuah teknologi, maka ketika menjadi sebuah teknologi itu akan ada akibatnya, akan ada hasilnya, akan ada transformasi, akan ada terobosan, akan ada perubahan, akan ada pertumbuhan. Berarti saudara dahsyat sekali kalau kita berhikmat. Luar biasa saudaraku ya. Nah, itulah sebabnya saudara kita mau menjadi orang yang berhikmat. Kalau kita baca di dalam Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7, maka kita temukan di situ pintu masuk daripada hikmat itu adalah kepandaian, kecerdasan, pengetahuan, ilmu, pengertian. Saudara bisa jumpa di situ kata-kata kuncinya. Saudara jumpai kata pandai, kecerdasan, apalagi? Pengetahuan, apalagi? Ilmu, kemudian pengertian. Nah, tapi saudara-saudara, bicara kepandaian, kecerdasan, pengetahuan, ilmu, pengertian ini bukan hanya akademis atau knowledge natural manusia, tetapi sebuah knowledge, understanding based on the word of God yang berdasar kepada firman Tuhan atau kebenaran. Begini, jadi pengetahuan sejati itu selalu mengkonfirmasi firman itu benar. Saya ulangi ya, saya ulangi. Yang disebut pengetahuan sejati selalu mengkonfirmasi kebenaran daripada firman Tuhan. Ya, jadi saudara, tidak semua ilmu, pengetahuan itu cocok buat kita. Karena ada yang bertentangan dengan firman. Itu bukanlah hikmat dari Allah, tapi hikmat dari manusia. Kita mau hidup dengan hikmat ilahi. Nah saudara, bagaimana supaya kita pandai? Bagaimana supaya kita cerdas, berpengetahuan, berpengertian? Karena ini saudara komponen utama ya dari hikmat, yaitu kepandaian itu. Kita gak bisa menghasilkan kebajikan dan kebijaksanaan kalau kita belum punya kepandaian atau kecerdasan atau pengertian, pengetahuan. Jadi ini pintu masuknya kepada hidup dalam hikmat atau hidup berhikmat. Maka saudara, kita harus punya attitude ini, harus punya sikap ini. Sikap kita adalah apa? Kita baca bersama, menerima dan mendengar. Menerima dan mendengar didikan, nasihat, ajaran tentang kebajikan, atau saya sebut jadilah pembelajar hikmat. Katakan bersama, jadilah pembelajar hikmat. Ini pembelajaran paling tinggi, saudaraku. Ya. Cara belajarnya gimana? Dan dari mana kita dapat ilmunya? Dari mana kita dapat kepandaiannya? Dari mana kita dapat kecerdasannya? Kita baca saudara di dalam Amsal pasal 1 tadi, ayat berapa? 20 ya? Mari kita baca, silakan di ayatnya ditampilkan boleh. Iya. Hikmat berseru di mana? Oke, kemudian ayat 21 di mana lagi? Di atas tembok-tembok. Kemudian di depan pintu gerbang. Jadi hikmat ada di jalan-jalan,
Hikmat ada di lapangan-lapangan. Hikmat ada di atas tembok-tembok. Hikmat di depan pintu gerbang. Gampang gak jumpa sama hikmat? Gampang gak kita ketemu sama hikmat? Gampang, saudaraku. Karena kita kalau keluar rumah langsung keluar ruangan ini ketemu jalan, saudaraku. Gampang. Ketemu tembok gampang gak? Gampang. Ketemu gerbang gampang gak? Gampang, saudaraku. Kita kota wisata ada berapa gerbang, saudara. Ke klaster kita juga masuk gerbang, saudara. Maksudnya apa sih? Gini Bapak Ibu. Kita dapatkan hikmat itu bisa di mana saja. Dari mana saja. Dengan cara yang mudah. Asal kita ini punya hati seorang pembelajar hikmat. Ya, maka kita dapat belajar sesuatu dari kehidupan di sekitar kita. Ada banyak hal yang membuat kita menjadi bijak dari segala sesuatu yang bisa kita lihat, bahkan kita dengar di sekitar kita. Asal kita mau apa? Jadi pembelajarnya. Iya kan? Nah, saudara, kembali ke PowerPoint-nya. Apa akibatnya, saudara? Kalau seseorang itu mengabaikan hikmat, menolak didikan, dia nggak jalan. Di enter aja. Apa akibatnya? Ya. Jika kita kurang pengetahuan keterampilan hidup atau life skill, maka yang sungguh amat buruk dapat terjadi dalam hidup kita. Betul atau betul? Tadi disebut di jalan-jalan, di atas tembok, lapangan, pintu gerbang. Itu bicara mengenai kehidupan keseharian kita. Kalau kita nggak punya keterampilan di dalam menjalani keseharian kita, akan ada banyak masalah yang terjadi. Tolong dicatat bahwa tidak semua masalah itu pure, murni karena ujian ilahi. Bisa terjadi dan umumnya yang terjadi karena kita tidak berhikmat. Apa akibatnya kalau seseorang itu mengabaikan hikmat, menolak hikmat? Ayat 24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengelurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan apa? Mentertawakan celakamu. Jadi ada kecelakaan yang seseorang alami bukan karena saudara seizin Tuhan atau ujian dari Tuhan, tapi terjadi karena tidak berhikmat. Karena dia mengabaikan, dia menghina, dia mengolok-olok, dia nasihat, dia tidak mau mengikuti apa yang menjadi seruan daripada hikmat. Akibatnya dia mengalami yang disebut celaka, saudaraku. Celaka itu kan macam-macam ya kan. Gak selalu berarti fisik. Kemudian apa lagi? Apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Ini bicara kondisi yang sangat menyakitkan. Bahaya, malapetaka. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu. Celaka 2 kali.
seperti angin puyuh. Kemudian apa lagi? Kesukaran. Ya, ditampilkan ayat 27. Kesukaran. Jadi kalau ada orang ngalamin kesukaran, bisa jadi karena menolak hikmat. Bisa jadi tidak mengikuti hikmat. Maunya sendiri, sukanya sendiri. Ya, keras kepala, nggak bisa diatur. Ya, bisa jadi kesukaran. Kemudian kecemasan. Orang hidup dengan berbagai kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, stres, depresi. Bisa jadi karena tidak berhikmat. Jadi akibatnya sangat mengerikan sekali ya. Kalau kita tidak berhikmat. Sebab itu doa saya, mari jemaat Tuhan, kita memilih hidup dengan hikmat. Sebab kalau menolak hikmat, tidak menghiraukan hikmat, mengabaikan hikmat, maka bisa mengalami apa? Bisa disebut apa? Bisa dia mengalami apa? Kecelakaan, apalagi? Kesukaran, kecemasan, berbagai keadaan yang tidak baik bisa kita alami. Kemiskinan, kemelaratan, kebangkrutan, karena kita tidak berhikmat. Tapi sebaliknya ketika kita berhikmat, Bapa dipermuliakan, saya mengalami semua yang sungguh amat baik, saya memanifestasikan kerajaan surga. Kalau gitu saya memilih hidup dengan hikmat. Gimana jemaat Tuhan, saudara memilih hidup dengan hikmat? Karena kalau benci kepada pengetahuan, tidak menerima didikan, menolak teguran, alias menjadi bodoh, alias menjadi bebal, maka kita salah mengelola hidup ini. Kalau sudah salah mengelola hidup ini, akibatnya ngeri sekali, saudara. Kita bisa telan pil pahit, kita bisa punya penyesalan seumur hidup, penderitaan yang tak pernah selesai. Karena apa, saudara? Tidak berhikmat. Nah, itulah sebabnya mulai hari ini kita memilih jalan hidup yang terbaik. Remaja-remaja, anak muda, setiap usia kita, mulai dari anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, yuk milih cara hidup hikmat. Nah, sebab itu penting sekali untuk kita, saudaraku, mulai dengan yang satu ini, yaitu punya kepandaian, kecerdasan, punya ilmunya, punya pengetahuannya. Sebab ini pintu masuk kepada hikmat. Kita perlu sekali memiliki keterampilan dasar kehidupan. Life skill, kita perlu punya life skill. Karena tanpa life skill ini, hidup kita bisa berantakan, saudara. Ada begitu banyak masalah, kita jadi korban daripada kebodohan kita sendiri. Korban dari ketidaktahuan kita. Alkitab juga bilang, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Itu ngeri sekali, binasa. Kata binasa juga muncul di sini, di Amsal ini. Jadi penting sekali untuk kita punya hikmat. Nah, hikmat itu komponen pertamanya apa tadi? Kepandaian. Kecerdasan itu. Ya, ini bicara mengenai pengetahuan, pengertian, ilmu, itu penting sekali. Nah, bagaimana kita mengelola hidup ini? Kita perlu pengetahuan. Kita perlu kecerdasan. Kita perlu ilmunya. Ini saya kasih beberapa contoh yang penting untuk kita belajar bagaimana mengelola hidup ini. Yang paling penting nomor satu, kelola hati kita. Gimana cara kelola hati kita? Karena Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini bagian penting, inti kepribadian diri manusia. Dari situ ada sikap, ada perilaku, ada kebiasaan. Jadi kita mesti jaga hati kita dengan baik.
Gimana cara menjaga hati kita? Kita perlu pelajari. Ya, ini pelajaran-pelajaran besar sebetulnya yang perlu waktu ya. Tapi saya hanya kasih inti-intinya saja buat saudara. Saya mau dorong saudara, memotivasi saudara mulai dari anak-anak remaja ini. Yuk belajar. Belajar caranya gimana mengelola waktu. Ngelola waktu ini penting. Why? Karena waktu itu adalah uang. Itu kata orang dulu ya, umumnya begitu. Tapi bagi saya juga, saya dengar ini dari pertama kali saya dengar dari mentor saya yaitu Pastor Sandi Adelaja. Saya belajar di Ukraina itu tahun berapa itu, udah sampai lupa, 2014 kah? Kurang lebih begitu. Ya, kami di Kiev di Ukraina 10 hari. Dan satu yang saya tidak lupa dari apa yang dia ajarkan adalah time is life. Waktu adalah kehidupan. If you lose your time, you lose your life. Kalau kamu kehilangan waktu, kamu kehilangan kehidupan. Wah, ini lebih ngeri daripada time is money, saudaraku ya kan. Ya. Nah, itulah sebabnya bagaimana kita mengelola waktu kita dengan baik. Ini penting, saudara. So, kalau kita gagal mengelola waktu kita tidak bisa kembali ke time tunnel, nggak ada time tunnel, terowongan waktu. Kita kembali yuk ke jam besok tanggal 19, besok lagi ke tanggal 18. Ada banyak pekerjaan yang belum selesai di hari Jumat. Ya kita kembali lagi ke tanggal 18. Kita kerja dulu. Nggak bisa saudara. Udah lewat ya sudah selesai. Nggak ada lagi kita bisa balik ke hari besok. Nah bayangkan kalau banyak hal yang saudaraku kerjaannya nggak selesai. Bertumpuk-tumpuk. Stres lah saudara, betul gak? Jadi stres gara-gara apa? Pekerjaan gak kelar-kelar. Semakin banyak, akhirnya sekedar bekerja. Akhirnya begadang. Dan akhirnya berpengaruh kepada tubuh. Jadi sakit. Nah ini sakit gara-gara tadi salah kelola. Pekerjaan numpuk-numpuk gak selesai-selesai. Kinerjanya gak bagus. Nggak capai target. Waduh, bulan ini nggak capai target. Bulan depan lagi nggak capai target. Bulan depan lagi nggak capai target. Di fire sama perusahaan. Diberhentikan sama perusahaan. Karena tadi suka nunda-nunda itu loh. Yang harusnya kerja selesai hari ini, besok. Udahlah nggak apa-apa masih ada besok. Sombong amat loh. Masih ada besok. Firman Tuhan selalu bilang, jangan berpikir kamu masih punya besok. Tujuannya apa? Tujuannya hari ini hidupmu mesti yang baik. Sudah hari ini. Yang bisa diselesaikan hari ini dikerjakan apa? Hari ini. Oh ya besok tambah tumpuk-tumpuk. Stres. Lalu kemudian bisa jadi ada peluang baru, kesempatan baru. Ya kepada Anda. Berkat, freelance. Nggak bisa lagi gara-gara apa? Nggak cukup waktunya lagi. Jadi nggak bisa dikerjain. Saudara ini satu poin penting. Mengelola waktu. Nah untuk mengelola waktu ini memang kita harus punya impian, goal ke depan mau seperti apa 5 tahun, 10 tahun. Aku mau jadi apa? Cita-citaku jadi apa? Kuliah pun harus jelas. Ini selesainya kapan? Aku mau kuliah 3 tahun selesai atau 4 tahun selesai. Jangan kalau ditanya, kamu ini kuliah berapa lama? Ya biasanya 5 tahun sih. Jangan jawab begitu saudaraku. Saudara mesti buat determinasi ketetapan. Aku mau selesai di tahun yang ketiga atau tahun yang keempat. Kenapa? Karena kalau nggak begitu pas giliran udah mau bikin skripsi. Itu biasanya banyak orang failnya di situ saudara. Nunda-nunda terbawa suasana hati. Nggak mood untuk kerja skripsi. Akhirnya saudara gelarnya MA saudaraku. Mahasiswa abadi. Nah ini satu poin aja nih. Saudara mulai ngerti, perlu hikmat ya ngatur waktu ya. Nah, pernah ada teman-teman yang sudah gelarnya dokter. Wah keren nih gelar dokter ya. Mereka nanya saya, Pak Bram kami mau nanya, bagaimana cara Bapak ngatur waktu? Silakan Pak. Bapak ini seorang ayah, seorang suami, betul. Bapak juga seorang gembala jemaat, betul.
Bapak ini juga waktu itu saya masih berikan aktif untuk di perusahaan-perusahaan. Kemudian Bapak ini seorang trainer di Indonesia maupun di luar negeri. Kami membayangkan itu aja tuh, waktunya tuh udah kayaknya nggak ada gitu loh Pak. Tapi ada satu yang kami mau nanya, kok Bapak itu masih bisa nulis buku itu gimana Pak? Jawaban saya mengejutkan. Saya jawabnya apa? Saya masih punya banyak waktu. Nah, mereka nggak nanya lagi kok bisa ya. Kalau kok bisa kan saya mesti kasih seminar lagi kok bisanya itu saudara. Ya bisa lah. Ini hanya soal manajemen waktu. Misalnya, saya tahu waktu produktif saya adalah dari jam 4:30 pagi sampai jam 10 pagi. Itu waktu di mana saya bisa mengerjakan banyak hal di waktu itu. Entah nulis buku, apapun, itu saya selesaikan karena itu prime time saya yang saya produktif. Saya sangat produktif. Waktu itu saya nggak boleh diganggu. Saya betul-betul fokus. Nah, cara sederhana saya misalnya adalah selalu punya to-do list. Kertas di rumah saya itu banyak oret-oretan, coret-coret. Buku bekas pun saya tulis. Saya mau hubungi siapa, WA siapa, kontak siapa, ngomong dengan siapa. Semua saya tulis rinci. Udah, saya tinggal urut-urut aja. Oh, sudah. Jadi habis itu, aduh waktu saya masih banyak kosong ya. Jadi saudara ini penting, ini sederhana sekali. Tapi kita dapat maksud saya begini. Dengan kita mengelola waktu yang baik, kita itu dapat balance dalam hidup itu, dapat balance. Ada waktu olahraga ada waktu pesiar ada waktu santai ada waktu kerja ya ada, semua ada. Waktu keluarga, waktu sosial. Kenapa? Karena kita bisa mengelola waktu. Saya harap kita bisa mengelola waktu dengan baik. Gimana jemaat Tuhan? Supaya engkau menghasilkan banyak hal dalam hidup saudara. Iya kan? Mengelola waktu khususnya nih, satu yang berhubungan dengan pernikahan dulu. Misalnya nih. Yang belum menikah, ya yang belum menikah saya mau nanya, mau nikah enggak? Yang mau nikah angkat tangan. Anak-anakku yang masih remaja, nanti one day pingin nikah enggak? Coba angkat tangan. Papa mama pernah enggak nanya sama anakmu yang masih kecil, kamu mau nikah enggak? Lah ini apa hubungannya nih Pak Gembala? Begini, ada hubungannya dengan perencanaan waktu. Kapan mau nikah? Kalau saudara bilang, Pak Pendeta aku mau nikah tapi nanti usia 40, ya udah gak usah, lebih baik gak usah lah. Loh kok gak usah Pak Pendeta? Loh iya, kalaupun menikah mending gak usah punya anak. Loh kenapa Pak Pendeta? Kalau punya anak, lu udah tambah umur, kasihan tuh anak. Dia masih perlu biaya, lu sendiri udah gak bisa kerja atau lu mungkin gak produktif. Sehingga lu gak bisa biaya anak lu. Saya sempat berpikir kenapa dulu bukan usia 27 saya menikah ya. Tapi saya menikah di usia 30 tahun. Bu Seril usia 27, cukup ideal. Ya. Tapi saya melihat, waduh kalau saya 27, sepertinya sekarang saya mungkin sudah bisa melihat sebentar lagi Adrian selesai kuliahnya gitu. Tapi di usia saya yang ke-57 tahun, saya masih punya beban untuk Geraldi, saya masih punya beban untuk Adrian. Adrian ini paling tidak masih dengan SMA, tambah kalau dia sekolah reguler, ya sekolah standar
Yang 4 tahun masih kurang lebih 6 tahun. 6 tahun dari sekarang berarti saya usianya 63. Saudara ngerti nggak hitung-hitungannya ini? Ini hikmat. Tuhan mau kita masa tua enjoy. Tapi kalau kita nggak ngatur, nggak nata semua ini dengan baik, mulai dari ya saya nggak bisa ulangi lagi dong. Muda lagi dong supaya saya nikah usia 27. Ya nggak bisa. Jadi mesti mesti direncanakan supaya didoakan. Dan lalu gimana caranya ya? Kalau gitu saya mesti bergaul seluas-luasnya, bangun komunitas, ya, berkenalan dengan seluas-luas mungkin supaya saya dapat teman baru, kenalan. Siapa tahu di situ saya ketemu jodohku, ya gitu. Kalau enggak, asik, usia sudah 30, ya enggak apa-apa menikah 30, 35, 40 enggak apa-apa. Tetap aja semua selalu ada resiko. Saudara pingin punya anak, menikah, saya pingin punya anak. Tapi kalau menikahnya sudah 35, 40, kemungkinan punya anaknya kecil. Lah itu maksudnya Bapak Ibu, anak-anak muda dengar baik, remaja-remaja. Jadi kalian harus berpikir, ya, pelajari tentang pernikahan kalau mau nikah, pelajari. Pernikahan itu seperti apa sih? Jangan pelajari pernikahannya dari drakor. Trauma, saudara tahu nggak? Terekam di pikiran bawah sadarmu. Yang enggak itu. Ya. Jangan belajar dari situ. Belajar dari firman. Ya. Sekarang ada contoh, ada kelas TC dating di pusat. Ya dulu sudah beberapa yang angkatan 1, udah beberapa ikut. Yang sekarang kayaknya nggak ada yang ikut ya. Siapa? Oh, Aimi saja yang ikut. Nah itu perlu dipelajari sebelum nikah. Jangan, nikah mah gampang asal cinta. Tanya tuh Kak Nova sama Kak Adam. Bener nggak nikah asal cinta? Makan tuh cinta kata Bu Nova itu cinta sama dengan harus ada. Betul nggak? Iyalah, cinta katanya cinta yang penting kita berdua. Tidur beralaskan koran gak apa-apa asal kita berdua. Jangan. Nih gadis-gadis ya. Kalau tuh laki udah tipenya mualah. Jangan nikah sama pria mah. Celaka 15. Nikahlah sama pria yang rajin. Ya, justru itu jangan langsung tembak. I love you, jangan. Lihat dulu kualitasnya, bergaul, biasa-biasa sahabat. Nanti udah kelihatan, bisa mulai ini, ya gitu kan. Daripada sudah jadian, ternyata ya penyesalan seumur mau cerai kan udah gak bisa, susah saudaraku. Sebab itu please, belum terlambat yang muda-muda, amin. Nah, ini perlu dipelajari. Keuangan perlu diatur. Hikmatnya gimana cara ngatur uang. Nah ini ahlinya Pak Edi ini. Cara ngatur uang. Ya saya bukan sekedar bilang ahlinya Pak Edi. Pak Edi ngajar sekarang ini pembicara laris ini. Tentang manajemen keuangan kerajaan surga. Wah luar biasa ini. Ya udah ngajari mana-mana belum ngajari kita. Sudah sekali ya. Nodong saudaraku. Ya belajar stand comedy dari Adrian juga tadi. Oke. Ya saudara, kita perlu kelola uang ini dengan baik. Saya kasih contoh. 2002, nih jadi 2002 kan masih kurang lebih 20 tahun yang lalu ya. Lumayan jauh ya 20 tahun yang lalu ya. 2002. Kami tinggal di BSD saudara. Dan rata-rata saya punya keuangan bulanan itu 2 juta rupiah. Itu udah
hari gitu dengan uang yang itu kecil sekali ya. Tahun 2000-an loh. 2 jutaan satu keluarga ini. Udah ada Gerald, ada Sharon, ada Gerald ya. Saudara, bagaimana kami kelola uang 2 juta? Kami sewa kontrak rumahnya itu 30-an juta. Pakai rumah di Boulevard. Rumahnya di Boulevard. Rumah besar, IPL-nya juga ada, yang lain-lain kan. 2 juta saudaraku. Bisa hidup ya, bisa ngatur. Itu yang membuat saya percaya teori ini saudara. Bahwa kalau saudara nggak bisa hidup dengan uang 2 juta, saudara nggak bakal bisa hidup dengan uang 20 juta. Nah sepertinya nggak masuk akal ya, maksudnya gini, lah ya 2 juta kan kecil ya, pasti aku sulit hidup dengan 2 juta. Tapi kalau dengan 20 juta lebih mudah hidup, logikanya begitu sih. Tapi pada prakteknya, kalau saudara nggak bisa kelola yang 2 juta, saudara dikasih 20 juta, 200 juta pun bermasalah. Nah sebab itu belajar kelola keuangan dengan benar. Dan di saat itu dengan uang yang sedikit, kami coba nyisikan lagi. Karena angkanya segitu-gitu aja, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 2 juta. Kami coba nyisikan, nabung biaya pendidikan Sharon untuk dia kuliah. Nabung untuk 10 tahun, uang gak bisa diambil. Nabung tiap bulan, nabung tiap bulan, nabung tiap bulan. Jadi waktu dia kuliah, terus kami nabung di koperasi. Kami nabung di asuransi lagi. 3 tempat pos. Sehingga waktu dia kuliah dengan biaya 300-an juta. Itu sih gak cukup sih, masih jauh. Tapi paling tidak sudah ada uang muka dari tabungan. Nah ini cara kelola keuangan saudara. Jadi saudara jangan sampai lebih besar pasak daripada apa? Tiang. Udah ukur kemampuan saudara ikut. Saudara perlu punya daya tolak belanja. Belanja bukan memenuhi keinginan tapi kebutuhan. Oke ini hanya sekedar memberikan kepada saudara gambaran betapa pentingnya kita kelola hidup. Sebab banyak artis hidup di masa tuanya kasihan deh lo. Kasihan hidupnya, kenapa? Wih waktu muda laris manis, duitnya banyak, apa aja dibeli saudara, hidup berfoya-foya. Mati, maksudnya tua menderita saudaraku. Nah ya karena begitu saudara. Jadi ayo kita bisa kelola, sedapat mungkin kita kelola. Kesehatan kita kelola baik-baik. Ya, jaga kesehatan kita. Jangan merasa muda tidur terus di atas jam 11 malam, jam 12 tidur. Itu lama-lama jadi jebol itu tubuhmu itu. Ya, dan itu kebiasaan buruk. Jaga itu. Sebab kalau udah sakit, yang lain kita udah gak bisa lakukan, betul gak? Sebab itu kelola kesehatanmu dengan baik. Jangan sembarangan. Ya, lihat dapat apa aja makan, dimakan semuanya. Ya sekali-sekali makan B2 gak apa-apa, jangan tiap hari ke lapo saudaraku. Ya tiap hari saudaraku. Ya tiap hari junk food, ya sekali-sekali ya lagi di mana lagi nggak ada, ya udah beli hamburger ya nggak apa-apa sekali-sekali. Jangan itu gaya tiap hari makananmu junk food, masalah loh kesehatanmu. Nah ini sesederhana itu sebetulnya. Supaya apa? Kita mengalami semua yang sungguh amat baik. Karena kalau kita nggak sakit-sakitan, nggak sehat, mana ada sih kita ngalamin yang baik sudah. Jaga. Masih muda jangan kalian masih merasa kuat. Aku masih muda loh. Orang sakit di usia tua itu adalah akumulasi biasanya dari cara hidup yang nggak sehat di masa muda. Nah sebab itu yuk kelola kesehatanmu baik-baik. Pekerjaanmu dikelola baik-baik. Ya. Yang nikah kelola baik-baik pernikahanmu. Yang sudah punya anak parenting yang baik. Sebab nanti kalau kita nggak didik anak kita dengan baik. Dengan benar hari ini. Saya sih kemarin masih merasa terhibur ketika Great bilang begini. Ya. Pak
Pak Gembala, kalau saya lihat banyak pendeta-pendeta yang saya lihat ya, kok anak-anaknya nakal-nakal ya, pasti ada. Ada anaknya yang nakal tuh pasti ada ya. Katanya begitu menurut versi, betul ya Pak Great ya. Terus, tapi kok anak Pak Bram gak ada yang nakal ya? Ya gak tahu sih. Ya maksudnya nakal-nakal gimana gitu ya, tapi pasti ada nakal-nakal sedikit, ada lah ya. Tapi mungkin ada yang gak kelihatan mungkin. Mungkin ini bagian yang tidak kelihatan. Tapi begini Bapak Ibu, memang gak mudah kalau kita udah punya anak. Bagaimana memberikan pola asuh yang baik itu gak gampang. Itu ekstra. Ekstra, ini Sharon kayaknya kekenyangan kalau dari saya. Saya mesti kasih ayat, kasih apa, Drian, apa tuh pokoknya tiap hari kayak ya semoga mereka nggak stres aja ya. Karena kebanyakan dosis tinggi ya saudara. Tapi ya nggak rohani-rohani amat juga ya biasa-biasa aja. Saya sih apa adanya biar anak pendeta kalau memang nakal ya sudah. Nggak apa-apa ya kita juga bisa gagal tuh. Kita juga ya sesempurnanya kita mendidik anak juga kan kembali ke respon anak. Jadi nggak melulu kita nyalain orang tua loh. Tetapi bagian daripada kita orang tua memang harus memastikan kita mendidik dengan baik. Sebab kalau nggak nanti di masa tua kita bisa menderita, saudaraku. Menderitanya bukan karena sakit-sakitan, bukan juga karena kurang duit, bisa jadi banyak duit. Tapi karena capek hati lihat nih rumah tangga anak kita berantakan, yang satu judi, yang satu mabuk-mabukan, yang satu, waduh kan coba kita jadi orang tua lihat anak-anak kita begitu emangnya kita happy? Wah kita susah loh. Nah jadi kalau kita mau bahagia di usia tua lihat kebahagiaan anak cucu kita mesti mengelola dengan baik semua itu, betul gak? Ini loh maksudnya hikmat itu saudaraku. Jadi kita perlu belajar, jangan malas belajar. Yuk belajar. Ya bagaimana caranya mengasuh anak kita. Kalau dia udah di usia ini caranya gimana. Udah di usia gini caranya gimana. 3 orang anak kan masing-masing beda-beda. Perlu pendekatan yang berbeda. Ya, cara masuk yang berbeda. Ya. Kalau sampai hari ini saya masih belum mendapatkan cara yang paling tepat dan paling apa ya, paling manjur sama Gerald. Maksudnya ya, ngajak dia bisa ngomong jangan sepotong-sepotong itu loh. Caranya gimana saya juga kewalahan. Ilmu saya masih kurang saudaraku. Padahal saya motivator perilaku, ilmunya masih kurang. Cara gimana supaya Gerali bisa ngomongnya lebih panjang. Kayaknya yang tertawa pengalaman juga kita nih. Mungkin ada anak yang begitu, tapi gak apa-apa, mungkin one day lah. One day, ya kan. Apalagi udah jauh begini, saudaraku. Wah, gak gampang lagi, saudaraku. Nah jadi begini Bapak Ibu. Poinnya adalah anak-anak muda dengar baik. Jangan sekedar menjalani hidupmu. Pelajari ilmu-ilmu dasar nih loh, pengetahuan-pengetahuan dasar keterampilan kehidupan. Siap? Supaya kalian bisa jadi lebih hebat dari kita orang tuamu. Betul nggak? Jadi lebih luar biasa, lebih bahagia, ya, lebih sukses, lebih berhasil dari orang tuamu. Ya itu loh. Mulai dari sekarang kalian mesti belajar ini semuanya. Siap jemaat Tuhan? Oke, kita akhiri dengan slide ini. Oke, anak-anak remaja baca yang grup penari, baca rame-rame, 2, 3. Mulai dari yang kiri dulu, Albert. Mulai dari Albert dulu, 2, 3. Oke, ini matanya dim semua ini. Karena kecil bang, gak apa-apa. Once you stop learning, you start
Dying. Artinya apa? Ayo. Oke. Kemudian yang di sebelahnya Ken Blanchard bilang apa? When you stop learning. Sebab itu mari jemaat Tuhan, jangan malas, rajin, belajar, berlatih, belajar. Itu tagline-nya BBM. Betul ya? Belajar, berlatih. Belajar. Yuk kita katakan bersama, belajar. Tambah berlatih. Ya, oke? Baik, sebelum saya mendoakan saudara, ada satu persembahan pujian yang luar biasa dari K-pop WTC. Dipersilakan. Yuk, langsung saja. Ya, lebih meriah dong, lebih meriah. Yeay! Wow, benar-benar pria-pria ganteng ini. Wow. Luar biasa. Coba mereka sampai bisa menggeser Pak Poltak. Luar biasa. Tapi rendah hati dia. Habis itu dia bilang, dia tahu ini senior. Setelah itu tadi habis kebaktian 2 dia datang ke senior. Dia bilang, Pak senior tolong diajarin yang gini-gini. Seniornya ngajarin loh. Tepuk tangan buat Pak Poltak. Ya gitu dong. Silakan. Shalom semuanya. Kita adalah tim musik Petra UX. Sebelumnya saya ingin mengenalkan tim kita. Oh, mereka mah Opa, saya Opung. Ya, ada singer kita yang baru pertama kali hari ini, Justin Tambah. Dan di keyboard, ini baru Opa beneran ya. Nah, ini ada Devon. Lalu yang main gitar ada Darren. Dan yang main bass ada Andre. Yang terakhir yang main drum ada Justin. Tim musiknya Opa, singernya Opung. Dirinya apa? Oreo. Kebetulan belum punya nama ya band kita, jadi kayaknya bakal jadi band Oreo. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Ku Terpaku. Ada yang tahu? Oh, nggak ada yang tahu. Puji Tuhan. Tahu nggak tahu ya nyanyiin aja ya. Karena kita menyanyikan untuk kemuliaan Dia. Amin. Oke, tim musik sudah siap? Oke. Jemaat sudah siap? Sebelumnya boleh dong bangkit berdiri biar lebih semangat lagi. Oh. Oke. Langsung aja. 1, 2, 3, go! Mari semuanya kita sama-sama tepuk tangan buat dia. Malam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri. Ku temukan kasih besar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkurang cinta. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Oh indah, ku terkagum dan ku bawa dan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu.
Hari Jumat nyanyi lagu ini lagi. Dalam rembulan cahaya mentari, di gelap badai indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tertulis indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu, oh indah. Ku terkagum dan ku bawa, karena hidupku yang membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenal-Mu. Give it up for tim musik. Kasih yang sungguh besar bagi hidup kita, amin. Yang sanggup mengubah hidup kita. Saya percaya jemaat Tuhan dapat banyak lebih semangat lagi, lebih bersuka cita lagi. Mari semuanya sama-sama katakan. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tertulis indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu, oh indah. Ku terkagum dan ku bawa, kan hatiku Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenal. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tertulis indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu, oh indah. Ku terkagum dan ku bawa, kan hidupku Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku sekali lagi. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tertulis indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu, oh indah. Ku terkagum dan ku bawa, kan hidupku Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenal-Mu. Kami bahagia mengenal-Mu Bapa. Bahagia ku mengenal-Mu. Ayo lagi. Bahagia ku mengenal-Mu. Terima kasih saudara. Gimana pujiannya? Udah oke belum? Mantap. Terima kasih. Waduh, ada yang bilang more nih. Oh, udah final clip. Oke siap. Pak Bram, ini ada yang minta lagi nih, boleh nggak nih? Oh, Pak Edi boleh lagi Pak? Oh oke aja. Ya kita lagi bagian rap ya. Kali ini kita harus lebih bersemangat lagi ya. Siap? Yuk kita ulang bagian rap ya. Oke, let's go. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tertulis indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu, oh indah. Ku terkagum dan ku bawa, kan hatiku Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenal-Mu.
bahagiaku mengenalmu, bahagiaku mengenalmu. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf ketinggalan satu lagi. Untuk selanjutnya kami persilakan, ada apa maju gak? Oh, Kak Sharon untuk maju. Bukan nyanyi ya saudara, bukan nyanyi. Baik Bapak Ibu, siapa yang udah siap nih daftar Castle Gathering tanggal 9? Boleh angkat tangannya? Ih, pada nggak ngangkat tangan, masih ragu-ragu kayaknya. Kita bisa daftar abis ibadah ini di bawah udah ada booth pendaftarannya. Untuk biayanya dari kita akan mendapat subsidi untuk dewasa bayarnya hanya 40.000 aja, dan untuk anak di bawah 12 tahun bayarnya 50.000. Dan bagi Bapak Ibu yang bingung kendaraannya gimana untuk jalan nanti ke Pasir Mukti, nanti dari kita akan menyediakan bis dari gereja, itu berangkatnya pagi, akan diinfokan jamnya sama panitia. Dan pastinya akan seru banget, akan ada door prize. Katanya sih dengar-dengar ada TV ya, kalau nggak salah ada TV. Tapi door prize lainnya nanti akan kita spill di minggu-minggu selanjutnya, dan juga akan ada games-games menarik. Games yang basah, yaitu kita akan kena lumpur ya Bapak Ibu, dan ada juga games-games yang kering. Dan kita juga nyediain games-games khusus buat anak-anak kecil, jadi nanti akan terpisah kegiatan anak-anak KFC dan juga kegiatan dewasa. Baik, itu aja informasinya pada hari ini. Silakan Pak Bram. Ya, oke. Saya harap semua nanti ikut ya. Ini seru sekali. Yang tadi videonya hanya baru sedikit. Nanti minggu depan lagi dikasih pemandangan atau tempat lokasi yang lebih luas lagi diperlihatkan ya. Ya, ini acara kita bersama hari liburan, jadi saya harap semua bisa ikut ya. Dan ada bus juga, ada kendaraan pribadi ya, silakan aja nanti informasi ke panitia. Dan kita akan ada juga, ini yang pengumuman baru datang nih, Alpha Course. Silakan lanjut aja langsung Alpha Course ke Pak Manju ini. Shalom Bapak Ibu, mohon maaf saya dibawain. Sesuai dengan arahan Pak Gembala dan juga GBWTC di pusat, bahwa kita akan mengadakan program Alpha Course. Jangan dianggap ini apa sih Alpha Course itu kayak pasukan apa gitu. Tapi Alpha Course itu adalah sebuah model pemberitaan atau pengabaran Injil dengan cara yang lebih simpel, sederhana, tanpa mengungkit keyakinan iman gitu ya. Nah, isinya adalah sebenarnya sebuah program nonton, ngobrol, dan makan selama 12 kali pertemuan. Dan 12 kali pertemuan itu kita akan nonton bareng, ngobrol bareng, dan ngemil-ngemil bareng gitu. Nah, siapa saja yang akan kita ikutkan dalam program ini? Yang pertama, sebagai langkah awal untuk memudahkan dan juga berlatih bagi semua tim Alpha Course, ya, adalah satu, kaum beriman yang ada di dalam gereja kita.
Misalnya datangnya tiap tanggal 25 doang gitu ya. Ini perlu diajak nonton gitu. Ya. Jadi kalau datang nih, datangnya tanggal 25 sama Paskah doang gitu. Nah ini perlu diikutkan untuk nonton ikut Alpha Course. Yang kedua adalah teman-teman di lingkungan kita. Bapak Ibu kalau ada punya teman atau tetangga gitu. Dia bilangnya Kristen tetapi ya jaranglah ke gereja. Tapi pengen gitu, pengen kenal Tuhan. Dan yang ketiga ada tetangga yang katakanlah berlainan keyakinan. Tetapi dia itu orang yang moderat, pengen tahu, pengen lebih dalam lagi, boleh diajak. Tetapi satu kata untuk mengajak mereka adalah begini. Bahwa ini adalah program untuk kita mengenal tentang iman Kristen gitu. Kenapa dikatakan seperti ini? Supaya nanti jangan ada orang mengatakan aku kejebak, aku salah kamar, lu nipu gue ya gitu. Jadi dari awal kita udah kasih tahu, udah ngomong gitu. Nah karena ini 12 session maka kita pastikan orang-orang yang ikut ini ikut selama 12 kali berturut-turut, jangan bolong. Karena filmnya itu adalah film bersambung. Jadi bukan cuma film Korea doang yang bisa bersambung sampai. Tapi ini juga. Ya kalau film Korea kan paling dapatnya apa? Terakhir-terakhirnya kalau nggak mati bercerai. Apalagi. Nah tapi kalau ini ujung-ujungnya di akhir keselamatan. Nah itu yang mau kita bawa orang-orang untuk mendapatkan Tuhan sebagai keselamatan mereka yang kekal. Nah tempatnya di mana kita akan tentukan kemudian. Yang jelas mungkin semi model sedikit studio lah. Sehingga dia nyaman, dia bisa dengar suaranya yang enak gitu. Dan bebas dari gangguan suara apapun. Ya. Kemudian siapa saja tim Alpha Course yang ada di tempat kita, kebetulan kebanyakan tadi udah ibadah raya 1. Yang pertama ini ada Pak Haryanto. Pak Haryanto udah di bawah ya. Kemudian ada Budian, Sitor resmi. Ini yang resmi, yang nggak resminya nggak tahu di mana ya. Nggak datang yang nggak resmi, yang resminya ada di sini nih, itu orangnya tuh. Yang kedua, berikutnya adalah Bapak Seger dan Ibu Rosa. Dan Pak Yoyo dengan Ibu Nana, lalu Pak Cecep dengan Ibu Ailin, dan terakhir satu dengan istri saya udah duluan di sorga. Ya, jadi kita nanti akan bekerja sama untuk mengelola ini dan mengolah program Alpha Course ini. Bapak Ibu tolong doakan. Yang kedua, kami berharap Bapak Ibu bisa juga menyodorkan atau menyampaikan sejumlah nama atau orang yang bisa kita garap bersama-sama sehingga nanti program ini bisa berjalan dengan baik. Ada 3 nanti internal kita yang udah lama nggak ibadah, yang kedua tetangga kita seiman, ataupun orang-orang yang kira-kira ya dia memang mau terbuka untuk ini. Tapi satu statement di bawah adalah kita mau nonton dan ngobrol soal iman Kristen. Begitu Bapak Ibu terkasih. Dan saya berharap Bapak Ibu nanti bisa mensupport acara ini, kegiatan ini. Sehingga bukan tim Alpha Course doang yang dapat jiwa. Tetapi Bapak Ibu sekalian kita semua punya kontribusi untuk dapatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan secara bersama-sama. Terima kasih, saya rasa ini pengumumannya. Dan tetap dukung dalam doa. Kita berharap kepada Tuhan yang membuka jalan dan yang punya jiwa-jiwa memberkati acara ini. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Mancu. Ya, jadi mohon Bapak Ibu dapat mengajak ya teman-teman, keluarga, tetangga yang masih Kristen KTP, boleh diajak Kristen Natal dan Paskah saja, boleh diajak supaya mereka jadi Kristen beneran ya, melalui program Alpha Course. Lalu kita bersama-sama di tanggal 9 Mei di mana? Pasir Mukti ya.
bilang sama sebelahmu, kita sama-sama ya tanggal 9 ya. Tanggal 9 Mei. Dan setelah tanggal 9 Mei, tanggal 10 sampai 20-nya kita ada acara apa? 10 hari ada acara apa? Doa puasa 10 hari. Katakan yeay. Mantap. Setiap malam akan ada doa di tempat ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita akan mengalami lebih banyak terobosan. Kita mau support, dukung anak-anak Petra, UX kita, youth kita yang mulai bersemangat dengan luar biasa sekali untuk talenta-talentanya, baik di tarian maupun di musik. Berikan aplaus sekali lagi. Berikan aplaus buat juga Roni yang bekerja keras, juga Adam dan Kak Frenchi. Tepuk tangan buat mereka. Ya. Terima kasih juga buat Kak Nova buat dukungannya, dan juga Sharon ya, nanti untuk anak-anak yang menari kita juga didukung, disupport supaya semuanya. Juga anak-anak kita di futsal olahraga, tepuk tangan juga, mereka sudah aktif. Ya, jadi Kersel Youth sudah mulai lebih tersegmentasi, di mana kerselnya lebih seperti mereka ini sudah kersel sendiri, tim penari udah kersel sendiri, pemusik tadi mereka juga kersel sendiri. Kemudian nanti olahraga juga mereka punya kersel sendiri. Jadi sembari olahraga langsung ada kersel. Mereka berlatih juga ada kerselnya. Jadi kerohanian dan keterampilan berjalan paralel. Ya, itu yang kita bangun di tempat ini, dan saya percaya bahwa ke depan ada lebih banyak anak muda lagi yang saya tadi lihat anak-anak remaja kita udah mulai bersemangat. Aku mau ikut. Wah, luar biasa ini. Ica ini penari, suka ikut lomba nari di. Betul ya? Suka ikut lomba nari ya. Jadi dia sekarang menjadi pelatihnya buat anak-anak kita. Puji Tuhan, luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya kuat padamu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya kuat padamu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Berani jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Harapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Bapa Surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu dan melimpahkan kasih karunia dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Dibuat Tuhan berhasil. Setiap jejak kakimu bertuliskan kemenangan dan meninggalkan berkat.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat boleh diberi waktu bersatu sejenak mengucap syukur untuk ibadah siang hari ini. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mengingatkan kembali untuk persembahan amplop dapat diletakkan di kotak yang sudah disediakan di depan